Makin tegas, Mahfud kembali sikat 12 otak utama kasus pencucian uang 300 triliun rupiah, disikat tanpa ampun. Sekarang hak mereka itu dikorupsi oleh para biadab ini kan. Itu yang bikin marah publik sebetulnya. Bahwa ini adalah laporan pencucian uang. Laporan tindak pidana pencucian uang. Ya. Memang jumlahnya besar. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Gilanya korupsi di negara kita ini. Itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, belum yang lain ya. Sehingga saya katakan korupsi. Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Sebuah skandal besar mengguncang Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Indonesia. Sebanyak 467 pegawai Kemenkeu diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang senilai 300 triliun rupiah sejak tahun 2009 hingga 2023. Skandal ini terungkap setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, mengumumkan hasil investigasi bersama antara Kemenko Polhukam, Kemenkeu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Menurut Mahfud MD, transaksi janggal tersebut berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, bukan korupsi. Ia menjelaskan bahwa ada 3 tahapan money laundering yang dilakukan oleh para pegawai Kemenkeu. Tahap pertama adalah placement atau penempatan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan dengan cara memecah menjadi jumlah kecil atau menggunakan rekening orang lain. Tahap kedua adalah layering atau pelapisan uang dengan cara melakukan transaksi-transaksi kompleks dan berulang-ulang untuk menyamarkan asal-usul uang. Tahap ketiga adalah integration atau integrasi uang dengan cara mengembalikan uang ke pemiliknya dalam bentuk yang sah dan sulit dilacak. Mahfud MD menambahkan bahwa modus operandi para pegawai Kemenkeu adalah menggunakan data-data fiktif untuk membuat laporan keuangan palsu yang menunjukkan adanya penerimaan negara yang tidak benar. Kemudian, mereka mengalihkan sebagian dari penerimaan negara tersebut ke rekening-rekening pribadi atau perusahaan-perusahaan bayangan yang mereka miliki atau kuasai. Setelah itu, mereka melakukan serangkaian transaksi untuk mencuci uang tersebut melalui berbagai instrumen keuangan seperti deposito, obligasi, saham, reksadana, asuransi, properti, emas, falas, dan lain-lain. Terakhir, mereka menikmati hasil kejahatan mereka dengan gaya hidup mewah dan konsumtif. Skandal ini merupakan salah satu kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Indonesia. Nilai uang yang dicuci mencapai 300 triliun rupiah atau setara dengan anggaran pendidikan nasional selama 5 tahun. Jumlah pegawai Kemenkeu yang terlibat juga sangat banyak, yaitu 467 orang atau sekitar 10% dari total pegawai Kemenkeu. Para pegawai Kemenkeu yang diduga terlibat berasal dari berbagai unit kerja seperti Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, DJPB, Direktorat Jenderal Anggaran, DJA, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Badan Kebijakan Fiskal, BKF, Inspektorat Jenderal, Itjen, Sekretariat Jenderal, Setjen, hingga kantor-kantor wilayah di seluruh Indonesia. Skandal ini telah menimbulkan kemarahan dan kekecewaan publik terhadap Kemenkeu sebagai lembaga negara yang bertugas mengelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Banyak pihak yang menuntut agar para pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka juga menuntut agar Kemenkeu melakukan reformasi internal untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian keuangan negara. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah mengembalikan uang negara yang telah dicuri dan disalahgunakan oleh para pegawai Kemenkeu. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku prihatin dan menyesalkan adanya skandal pencucian uang di Kemenkeu. Ia mengatakan bahwa Kemenkeu telah melimpahkan kasus ini ke aparat hukum yang berwenang untuk ditindaklanjuti secara tegas dan profesional.
Ia juga mengatakan bahwa Kemenkeu akan memberikan sanksi administratif kepada para pegawai yang terlibat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia berjanji bahwa Kemenkeu akan terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan negara. Skandal pencucian uang di Kemenkeu ini masih terus berkembang dan menjadi sorotan publik. Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab seperti siapa dalang di balik skandal ini, apa motif mereka melakukan pencucian uang, bagaimana cara mereka mengelabui sistem keamanan Kemenkeu, dan seberapa besar dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia. Skandal ini juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi dan pencucian uang di Indonesia.